Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Ya, dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus telah mengulas banyak hal tentang mekanisme sistem, infrastruktur, dan cara kerja microchips atau prosesor beroperasi. Juga, berbagai tahap fabrikasi seperti metalurgi wafer semikonduktor, fotoresist, fotolitografi, proses EXA, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman simak dalam konten Profesor Kardus sebelumnya. Dan kali ini, Profesor Kardus akan mengulas salah satu dari tahap akhir proses fabrikasi dalam manufaktur industri semikonduktor sebelum dilakukan packing dan distribusi produk untuk dipasarkan dalam fase quality control atau kontrol kualitas atau inspeksi kelayakan produk. Fase atau tahap ini super sangat penting dan vital dalam industri manufaktur semikonduktor karena menyangkut kredibilitas dan nama besar perusahaan. Selain itu, seandainya terjadi cacat produk dan produk tersebut telah terlanjur didistribusikan ke konsumen, maka penarikan produk gagal tersebut wajib dilakukan dan konsekuensinya adalah perusahaan semikonduktor terkait wajib membayar ganti rugi dalam jumlah besar dan tentunya akan berurusan dengan lembaga atau otoritas hukum terkait perlindungan konsumen jasa dan produk. Ya, tahukah Anda? Manufaktur industri semikonduktor merupakan salah satu industri yang mutlak mewajibkan seluruh proses fabrikasi dilakukan dalam lingkungan super sangat steril. Saking sterilnya ruangan bersih di industri ini 500 kali jauh lebih steril daripada ruang operasi. Tingkat polutan udara, kelembapan, suhu, dan jumlah kontaminan lingkungan wajib diukur dan dicek setiap menit. Semua kondisi kontaminan harus berada di bawah tingkat 50 mikron. Ya, karena seperti yang kita tahu, perangkat seperti microchip semikonduktor bekerja pada unit atau sistem yang beroperasi pada lingkup mikro hingga nanometer. Sebutir debu atau kontaminan apapun yang mengkontaminasi produk atau alat utama produksi pasti akan mengacaukan proses produksi, bahkan dapat meningkatkan resiko kegagalan produk dan penurunan kualitas produk. Karena itu, setiap ruangan dalam industri ini memiliki sistem sirkulasi dan sterilisasi ruang yang super sangat canggih, akurat. Bahkan, para karyawan tidak boleh merokok 2 hingga 3 jam sebelum bekerja. Ya, karena itulah diketahui setiap kompleks canggih, bangunan, dan sistem sterilisasi ruangan dalam industri semikonduktor dapat berharga hingga 10 miliar dolar. Kontaminasi lingkungan adalah salah satu dari beberapa faktor yang menyebabkan potensi penyebab cacat produk. Kontaminasi dapat disebabkan oleh partikel-partikel mikro atau kecil seperti halnya debu, serpihan, bahan kimia. Hal-hal seperti ini dapat menyebabkan cacat dan konsleting sistem mikro, juga dapat memperbesar penurunan kinerja. Selain faktor kontaminasi, cacat pola juga merupakan potensi penyebab produk gagal. Cacat pola dapat terjadi pada fase fotolitografi, pengukiran pola sirkuit yang tidak presisi dan simetris, atau fase fotoresist yang tidak merata. Hal ini dapat menyebabkan kegagalan sistem dan penurunan kinerja. Kemudian selanjutnya, cacat EXA juga dapat terjadi selama proses EXA, yang notabene proses EXA adalah proses pembersihan kontaminan berlebih di permukaan wafer. Jika proses EXA tidak maksimal, maka kontaminan akan menyebabkan kegagalan sistem. Selain cacat EXA, cacat pengendapan atau juga cacat sambungan seperti ketidaksempurnaan proses doping, bahan-bahan untuk transistor, dan lain-lain. Ya, untuk menemukan masalah-masalah tersebut, industri semikonduktor diketahui memiliki sistem pendeteksian dini yang terintegrasi dengan baik dan akurat, yang bekerja melalui beberapa tahapan pendeteksian, baik secara pemindaian visual yang melihat secara langsung melalui teknologi lensa mikroskop canggih, atau melalui pengujian lain seperti halnya pemindaian berkas elektron dingin atau pengujian kelistrikan dan berbagai tahap lainnya. Dari berbagai fase tahap quality control, kali ini Profesor Kardus akan mengajak Anda untuk mengunjungi salah satu kompleks pengujian otomatis yang berharga hingga ratusan juta dolar milik Intel Corporation untuk menangani sistem pengujian suhu, tekanan, kinerja, kelistrikan, dan kualitas. Ya, ini adalah pusat pengujian volume tinggi di Oregon, salah satu departemen dalam industri microchips Intel yang secara khusus
bekerja dalam bidang inspeksi kualitas produk, yakni ATTD, Assembly and Test Technology Development. ATTD merupakan salah satu subdivisi kerja Intel. Di sini, para insinyur-insinyur dan operator bekerja setiap hari dengan setiap peralatan pengujian canggih yang dapat menginspeksi puluhan juta microchip setiap hari. Di sini, terdapat mesin otomatis bernama sort module atau modul pengurutan. Setiap mesin sort module terdiri dari 20 sel unit perangkat, di mana dalam kompleks ini terdapat ratusan mesin sort module yang di dalamnya terdapat 20 sel unit khusus. Tiap sel unit dapat menangani pengecekan ribuan chip setiap hari, terutama untuk mengukur kinerja dan memeriksa kekacauan sistem. Ya, tahukah Anda, dalam setiap kotak sel terdapat perangkat yang disebut sebagai probe chart atau kartu probe. Probe card inilah yang nantinya akan mentester setiap microchips untuk memeriksa kegagalan dan kualitas chip tersebut. Pada probe card ada sebuah tempat untuk menghubungkan microchips pada peralatan uji. Saat chip diletakkan alat ini, diketahui alat ini dapat mengalirkan arus listrik, memeriksa tegangan di setiap komponen, apakah arus-arus terkoneksi dengan baik atau tidak, atau ada sambungan yang tak bekerja. Alat ini bekerja super sangat akurat. Pada komponen probe card, tempat chips nantinya diletakkan, ada sekitar 30.000 serat jarum mikro yang lebih kecil daripada sehelai rambut yang nantinya akan ditempelkan pada bantalan konduktor chips untuk mengatasi dan mengalirkan arus. Ya, dalam divisi ATTD ada 3 modul pengujian utama yang dirancang dengan sangat canggih. Yang pertama adalah modul tester pembakaran dan kepadatan tinggi atau HDBI. Modul ini akan melakukan pengecekan uji tekanan dan daya tahan, di mana sebuah soket otomatis akan memberi daya tekanan hingga 3 metrik ton untuk menguji ketahanan chips. Setelah itu, chips juga diuji sistem ketahanan suhu ekstrim di atas 110 derajat Celcius dan suhu minimum hingga mencapai di bawah minus 40 derajat Celcius. Jika chips tidak dapat bekerja dan beroperasi pada suhu tertentu, chips tersebut akan dikategorikan sebagai produk gagal. Dan kemudian yang terakhir dalam divisi ATTD adalah uji sistem chips pada perangkat motherboard penguji. Nantinya chips secara bergantian akan dipasang pada motherboard penguji. Apakah chips tersebut dapat bekerja dalam menjalankan program komputer sistematis atau tidak? Fase ini merupakan tes stimulasi microchips. Apakah microchips dapat membaca program-program software atau tidak? Setelah divisi ATTD di Oregon, kemudian chips Intel akan dipindah ke kompleks Intel lain di Arizona untuk dirakit dalam paket pelindung pengemasan yang nantinya akan dipasang dalam sistem papan sirkuit perangkat komputasi. Fase pengemasan canggih tersebut disebut EIMB dan Foveros. Tapi pada dasarnya tahap uji sebelumnya telah dilakukan di pabrik manufaktur utama, seperti halnya uji pemindahan wafer dengan berkas elektron dingin dan juga berbagai alat penguji lain yang sangat kompleks. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang standar pengujian tinggi microchip semikonduktor. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi genius. Profesor Kardus dari Intel Manufacturing Semiconductor mengabarkan.